Oke, selamat malam member PHP Indonesia yang ada di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Selamat bergabung kembali dalam program PHP ID Online Learning edisi ke-153 malam hari ini. Di bulan Desember ini kita ada edisi belajar daring bareng Sri Kandi IT. Dan pada bulan ini saya mendatangkan ada 5 Sri Kandi IT yang akan berbagi di PHP ID Online Learning sepanjang bulan Desember ini. Dan ini adalah kesempatan pertama dari topik edisi bulan ini. Ada Mbak Ado, nah Raudo, Fitra Humami kalau nggak salah belakangnya, saya juga udah nggak inget. Tapi dia adalah pengurus Female Geek, aktif di Female Geek, juga lama di PHP Indonesia. Jadi saya dan Mbak Ado sudah cukup lama kenal karena kita sering terlibat dalam kegiatan-kegiatan PHP online learning, PHP ID yang di onsite. Beliau sekarang sudah ada di Padang karena WFA, dia kembali ke kampung kerja dari rumah, tapi nanti mungkin dia akan cerita lebih banyak. So, topik malam hari ini kita akan cerita salah satu part dari dunia machine learning, increasing customer acquisition using customer segmentation modeling. Judulnya aja sudah ngeri gitu ya. Tapi it's okay. Kita sama-sama belajar dari dia karena dia memang praktisi machine learning. Kita udah pernah masuk event machine learning dan pokoknya pemateri hari ini ciamik dah. Dan seperti biasa format acara itu 45 menit presentasi dan di bagian kedua ada tanya jawab. Teman-teman yang mau bertanya silakan bertanya, sampaikan pertanyaan di kolom komentar. Nanti saya bacakan dan Mbak Ado nanti akan jawab. Dan seperti biasa, PHP ID Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor. Dalam hal ini ada Kodepolitan, Rumah Komunitas, ID Cloud Host, dan Refactory. Terima kasih untuk sponsor-sponsor yang terus mendukung program ini. Salam sehat untuk masing-masing CEO-nya dan seluruh staffnya. Kita terus berjuang di tengah pandemik dan semoga tahun depan kita bisa berkarya lebih maksimal lagi. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Tanpa perlu menunggu lebih lama, kita akan segera mulai PHP ID Online Learning. Waktu dan tempat saya serahkan ke Mbak Ado, silakan. Oke, terima kasih Om Peter. Senang banget sih bisa gabung lagi di eventnya PHP Indonesia. Udah lama banget rasanya sama pandemi inilah intinya nggak pernah ketemu Bunda. Jadi ya mudah-mudahan masih ada banyak waktu dan kesempatan buat kita bikin event offline lagi Om Peter ya. Jadi malam ini sebenarnya aku bukan berbicara sebagai expert karena to be honest masih banyak ya senior di bidang data science, praktisi yang jauh lebih paham sebenarnya. Jadi sifatnya memang malam ini kita share session aja gitu, apa yang aku pahamin mungkin juga masih belum lengkap. Jadi kalau misal dalam penjelasan malam ini ada hal-hal yang dirasa kurang, boleh banget misalnya dari teman-teman ingin menambahkan, misalnya nanti bisa info di kolom chat sebagai Jadi sebenarnya ini adalah salah satu implementasi dari data science ya, dari machine learning itu di ranah di ranah UMKM lah gitu. Ini salah satu use case favorit aku karena memang mudah sekali diimplementasikan dan diinterpretasikan gitu. Jadi Mbak Ado mungkin matiin aja videonya kalau memang putus-putus. Oke. Izin untuk open ya, komputer. Sekarang gimana Om? Ya, lebih lancar kelihatannya. Nah, jadi kenapa kita berbicara, kalau kita berbicara tentang increasing customer acquisition, ya berarti kan kita berbicara tentang bagaimana meningkatkan retensi customer yang sebelumnya mungkin baru pada tahap awareness, kemudian bagaimana supaya customer ini kemudian desire, kemudian melakukan transaction dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini
aku nggak perlu perkenalan diri lagi ya tadi karena udah diperkenalkan juga oleh Om Fikar. Jadi ya di sini aku member komunitas, aku bilangnya aku member komunitas. Dan malam ini mungkin aku sedikit sharing tentang beberapa hal ini. Jadi ada 4 poin. Kenapa kita berbicara tentang fundamental dulu? Karena mungkin di sini ada teman-teman yang belum begitu familiar dengan dunia modeling, machine learning seperti itu, belum begitu familiar dengan dunia data science, jadi kita mungkin ambil beberapa poin fundamental dulu, baru kemudian kita masuk ke dalam area customer segmentation-nya. Nah, karena memang kita yang hadir di sini, aku yakin banget sangat diverse, jadi ada 2 requirement yang mesti dimiliki untuk memahami materi ini gitu. Nah, gimana kalau teman-teman tidak memenuhi 2 requirement ini, it's okay gitu, kita belajar sama-sama. Jadi kalau ada terminologi, mungkin aku tidak akan menjelaskan secara mendetail, tapi feel free untuk bertanya di kolom komentar. Nah, jadi aku harap teman-teman yang di sini mungkin sudah punya basic knowledge di data science, lebih bagusnya lagi di machine learning, karena ini akan mempermudah nanti pas menjelaskan akan lebih nyambung. Kemudian familiar with Python, karena nanti aku akan sedikit memperlihatkan implementasinya di dalam Jupyter Notebook. Nah, yang pertama kita berbicara tentang data analytics fundamental. Nah, jadi hal yang sangat penting kita pahami bahwa segala sesuatu yang ada di dalam yang ada di dalam pekerjaan data science, segala sesuatu yang berkaitan sama pemrosesan data itu tuh sebenarnya sebuah proses yang tidak ada akhirnya gitu. Setiap input akan diproses sehingga dia bisa menjadi output. Kemudian akan melewati iterasi berikutnya di mana output ini akan menjadi input berikutnya. Dan begitu seterusnya. Nah, sama halnya dengan data science itu juga melalui proses-proses ini, bukan proses yang sekali selesai gitu. Nah, dan data itu sendiri sebetulnya bukan barang asing, karena kalau kita coba mengingat-ingat pada dasarnya kan data itu kan sebenarnya adalah apa yang dilakukan oleh human gitu kan, apa yang menjadi perilaku manusia. Jadi kalau mentor saya itu pernah mendefinisikan data itu sebagai rekam digital dari human behavior. Apa yang ada di data itu adalah human behavior. Jadi selama manusia itu eksis, ya data itu ada sebetulnya. Hanya terminologinya dari zaman ke zaman dia berubah. Terakhir, kita mengenal business intelligence, di mana memang di sini fokusnya adalah untuk mengekstrak data, sehingga data itu ternyata menghasilkan suatu pola-pola, yang mana dari pola itu menghasilkan insight-insight tertentu untuk decision making. Ternyata sekarang data dari data tersebut bisa dibikin lebih akan lagi konsumsi orasi. Misalnya kita bisa memprediksi sesuatu yang terjadi di masa depan, kita bisa mengotomatis mesin, sehingga itu kemudian dibentuk menjadi satu konsep baru yang disebut dengan data science. Nah, itu singkatnya. Dan perlu juga kita mengenal proses di dalam setiap proyek data science itu. Ini adalah framework yang melakukan proyek-proyek data science. Nah, ini adalah proses yang biasanya dilakukan di tanda panah ini mengacu kepada proses apa yang berjalan berikutnya. Gitu. Yang pertama, business understanding sebenarnya adalah kita berusaha untuk memahami scope dari permasalahannya, siapa yang akan menggunakan, apa problem statement yang mau diselesaikan, kemudian apa outputnya. Kemudian data understanding, kita menentukan data-data apa saja yang kira-kira kita butuhkan dan apa yang tersedia. Jika data yang tersedia itu tidak fulfill dengan requirement pada saat business understanding, maka kita harus redefine business understanding. Nah, ketika kita sudah selesai dengan data understanding-nya, kita sudah tahu datanya seperti apa, range datanya dan segala macam, kondisi datanya, baru kita masuk ke dalam tahap preparation. Nah, ini adalah proses yang paling krusial, di mana memang data preparation ini kita fokusnya adalah untuk mempersiapkan data sehingga sehingga sudah bisa digunakan entah itu untuk modeling atau nanti visualisasi gitu. Jadi data preparation ini banyak banget proses yang dilakukan di sini, makanya kalau menurut teori itu ya dia bisa memakan waktu up to 70% gitu. Nah, setelah data preparation, ketika kita yakin datanya sudah cukup bersih, formatnya sudah oke semuanya, kemudian
datanya sudah kalau misalnya datanya kurang balance kita harus balance kan, intinya datanya sudah cukup oke untuk maju ke tahap berikutnya, baru kita maju ke tahap berikutnya, entah itu modeling atau kita hanya sebatas bikin visualisasi. Nah, jadi memang output dari proyek data itu tidak selalu dalam bentuk model, tapi bisa juga visualisasi. Baru kemudian kita evaluasi baik secara model dan di sini evaluasi ini akan dibentukkan lagi yang kita tentukan di awal, apakah atau tidak. Jika tidak, akan kembali. Nah, yang ingin aku jelaskan di sini adalah proses data preparation tadi. Di sini ada jargon yang emang prinsip sih, prinsip yang kita pegang sama, yaitu kalau datanya salah, garbage in maka garbage out. Nah, anak-anak ID pasti sangat familiar dengan ini. Jadi apapun datanya, kalau misalnya kita udah masukinnya salah, datanya kurang bagus, berarti hasilnya akan kurang bagus. Itu ada prinsip yang harus dipegang. Dan ini aku mau menjelaskan sedikit juga, mungkin supaya teman-teman yang tidak berasal, yang belum begitu paham tentang data science. Nah, intinya ada 4 level analitik, ada 4 level output, baik itu dalam bentuk modeling atau visualisasi. Jadi ada 4 level. Deskriptif itu fokusnya memang untuk mengetahui kondisi data aslinya. Jadi kayak cuma melihat sebaran datanya, intinya menurut summary statistiknya. Diagnostik kita udah pindah kayak, kalau kita lihat insight-nya seperti ini, kita cari tahu kenapa gitu. Tapi kita belum main model machine learning gitu. Nah, kemudian kita masuk ke predictive analytics. Nah, ini kita baru masuk ke dalam ranah modeling. Nah, kita memang udah fokus dengan apa yang akan terjadi berikutnya. Atau misalnya kita sebatas misalkan diagnostik titik, kita juga misalnya ingin menemukan kenapa terjadi hal-hal yang seperti ini. Ketika datanya misalnya dirubah sedemikian rupa, apakah nanti dia akan sesuai dengan hipotesa kita di awal. Nah, itu kita juga sudah tipis-tipis main machine learning seperti itu. Dan yang paling berat adalah descriptive analytics, di mana kita coba melakukan intervensi apa yang ternyata mungkin terjadi di masa depan. Nah, topik kita malam ini itu berbicara tentang customer life cycle intinya. Customer life cycle, memang fokus kita pada digital customer life cycle, di mana ini adalah pipeline customer yang teman-teman mungkin sudah tahu, yaitu di sini ada proses di mana dari market listening, kemudian produk kita, kemudian customer kita aware, ini ada brand, ini ada produk, begini. Itu masuk ke dalam tahap ini. Nah, dari situ baru kemudian ada desire, kemudian melakukan action, di mana calon customer tadi kemudian melakukan pembelian. Gitu. Nah, disinilah terjadi acquisition. Gitu. Kemudian customer yang ada itu mungkin dia akan beli berulang kali, atau ternyata ketika dia tidak merasa puas dengan produk kita, dia akan retention, dia tidak akan membeli lagi, dia akan beralih ke kompetitor. Nah, jadi area dari topik kita malam ini ada di 3 kotak ini, ada di kotak merah ini. Jadi bagaimana kemudian kita mengenali customer, sehingga kemudian calon customer kemudian menjadi customer, dari customer tersebut menjadi seorang customer yang loyal. Bagaimana caranya? Ya kita lihat. Nah, maka kita masuk ke dalam topik customer segmentation. Ini akan sedikit membahas tentang model machine learning juga, tapi karena memang waktu kita cukup singkat, aku nggak akan dalam di teorinya. Nanti aku akan coba jelasin model machine learning-nya secara bertahap, sehingga mungkin bisa kebayang ya step-step yang dilakukan seperti apa. Nah, kalau kita berbicara tentang customer segmentation, berarti intinya adalah bagaimana supaya customer yang seabrek-abrek gitu ya jumlahnya, itu bisa kita kelompokkan menurut karakternya masing-masing, sehingga kita bisa lebih mudah mengamati, kan gitu ya biasanya. Kalau misalnya kita punya data atau kita punya apapun itu, ketika misalnya jumlahnya banyak, yang kita lakukan kan coba untuk mengelompokkan apapun konteksnya ya. Nah, dari pengelompokan itu, nanti customer di setiap kelompok ini kita harapkan punya behavior yang serupa. Dari situ baru kita tahu treatment apa yang bisa kita berikan, atau misalnya promo apa yang kita bisa berikan, apa yang mereka suka. Nah,
kita bisa menganalisis, kita bisa mengelaborasi apapun ketika kita sudah melakukan segmentasi ini. Nah, ini judulnya salah. Jadi keuntungan dari segmentasi customer ini. Oke. Nah, jadi keuntungan dari melakukan segmentasi ini itu sebenarnya ada banyak banget gitu. Tidak terbatas pada 4 poin ini. Nah, yang pertama adalah kita bisa mengidentifikasi right kind of product yang bisa kita tawarkan setiap tipe customer. Gitu. Tadi segmen tersebut sudah dibentuk, kemudian kita amati karakternya, kita tahu produk-produk apa yang mereka suka, harganya seperti apa. Nah, kita bisa secara spesifik menawarkan produk-produk tersebut. Ibaratnya seperti ini. Kalau misalnya saya itu lebih suka produk-produk gamis gitu ya. Kalau misalnya ada yang nawarin ke saya you can see, atau misalnya baju-baju saya, mungkin saya nggak beli. Gitu. Bukan karena saya nggak suka, tapi saya nggak pakai gitu kan. Nah, misalnya seperti itu. Jadi, ketika kita melakukan campaign kepada kelompok customer yang spesifik, probability dia akan beli itu lebih besar. Kemudian yang kedua, maximize cross and upselling opportunity gitu kan. Nah, jadi ketika kita tahu secara lebih detail setiap segmen itu suka produk apa saja, berapa kuantiti pembelian mereka gitu, kita bisa menginisiat produk baru atau kita menginisiat strategi baru. Misalnya kita melakukan cross-selling atau upselling seperti itu. Karena kita sudah mengenal customer kita, ya kita mudah-mudah aja melakukan cross and upselling. Strateginya lebih terukur. Kemudian select the right marketing channel for right audience. Nah, ini kalau misalnya datanya ada, misalnya tahu nih, oh si customer ini dia lebih banyak mengakses dari mobile phone. Oh, customer ini dia lebih suka mengakses dari misalnya web gitu kan. Nah, berarti kan kita tahu dari mana channel-channel marketing ini yang efektif untuk setiap tipe customer ini. Gimana entah itu dalam mobile atau mungkin kita bisa menyesuaikan desain dari campaign-nya sehingga orang pun nyaman dan juga akhirnya lebih besar kemungkinan customer tersebut akan melakukan transaksi. Create an effective marketing campaign. Kalau di atas tadi kita berbicara tentang kita juga berbicara tentang campaign itu sendiri. Mungkin kita berbicara tentang berapa besar promonya, kita bicara produk apa yang kemudian ada juga common dalam ini. Pertama yaitu demografi. Demografi itu intinya nanti akan aku jelaskan juga di slide berikutnya. Jadi dengan identitas demografi, gender, age, kemudian income, kemudian misalnya misalnya seperti itu ada demografi. Kemudian berarti dengan identitas utama. Kemudian apa atau muda tengah-tengah identitas. Nah, jadi demografi segmen sudah berkaitan dengan identitas demografi setiap customer gitu, bisa dari age-nya, bisa dari gendernya. Nah, di sini kita beberapa apa yang saat ini gitu. Kalau
lagi transaksi yang ada. Ini relate banget nih pengguna, misalnya dia gitu. Ya, mungkin kita masuk ke dalam kelas warga. Jadi ya, misalnya kita sekarang berada di satu segmen, kita pindah segmen yang lain. Implementasi yang kita bisa temukan itu contohnya ya berdasarkan expander, kemudian coupon offers dan lainnya. Banking misalnya berdasarkan produk yang dia pakai, telecommunication juga seperti itu, berdasarkan customer yang atau bukan, customer yang single, misalnya customer gamers, nah itu kita bisa tawarkan produk-produk yang berbeda. Nah, teknik segmentasi ini, nah ini sudah masuk ke dalam area yang sedikit memusingkan. Jadi aku rekomendasikan teman-teman mungkin sambil minum-minum, sambil ngopi-ngopi, sambil misalnya ya, ngemil-ngemil juga boleh, karena ini udah masuk ke area yang sedikit apa ya, teknis gitu, sedikit agak banyak. Nah, kenapa apa itu clustering? Jadi clustering itu intinya adalah salah satu teknik yang sangat ketika kita hadapkan pada data-data yang sebenarnya data ini variable. Kayak teman tadi kita belum tahu nih kita mau belajar ini berdasarkan apa gitu. Kita belum tahu customer ini seperti itu. Karena kita belum tahu customer kita punya gambaran gitu kan. Nah, kita menggunakan clustering karena memang pada dasarnya clustering ini diperuntukkan ketika memang kita masih cukup blind dengan datanya, tahu apa yang akan dilakukan dan data ini tidak berlabel. Mau mengumpulkan misalnya yang Saya lupa dari tadi saya mood. Sorry teman-teman, Em, Mbak Adonya internetnya bermasalah jadi suaranya tadi patah-patah. Ya saya juga dengar tadi harus pakai earphone ini karena memang benar-benar nggak kedengeran. Ya kita tunggu aja, semoga bisa kembali lagi. Mohon maaf untuk ketidaknyamanan. Ya gitulah internet Indonesia. Padahal kontennya bagus banget. Oke, mungkin saya akan coba tunggu sampai sekitar
3 menit lagi. Kalau memang dia udah nggak balik, berarti kita akan akhiri. Oke, sudah 2 menit dan masih 2 menit lagi kita tunggu. Kalau memang Mbak Ado sudah nggak bisa balik, berarti kita akan akhiri online learning kita hari ini. Mohon maaf untuk ketidaknyamanan, karena ya gitulah internet di daerah soalnya, jadi sometimes ya seperti itu. Mereka nggak ada pilihan untuk pakai satu-satunya plat merah, jadi ya. Oke. Oke, saya masih nunggu, masih belum kembali. Sabar ya teman-teman. Oke, teman-teman, kelihatannya internet Mbak Ado udah bermasalah, jadi orangnya udah nggak muncul-muncul. Sudah lebih dari 4 menit dan mohon maaf, kita akan akhiri online learning kita lebih awal dari jadwal karena pematerinya sudah nggak kembali. Mungkin internetnya sudah problem di sana. So, terima kasih untuk teman-teman yang sudah gabung di online learning hari ini. Mohon maaf untuk ketidaknyamanannya, tapi saya janji kalau memang kesempatannya bisa diulang, mungkin Mbak Ado akan ngisi ulang untuk problem yang malam hari ini nggak selesai. Jadi topiknya akan kita ulang. Oke, dengan demikian berakhir sudah PHP di online learning kita edisi hari ini, dan nanti kita akan ketemu nanti sebagai pengumuman teman-teman. Kalau lancar mungkin minggu depan kita akan ketemu dengan Dini Syarifasani. Dia akan bercerita mengenai bagaimana memulai pengembangan game untuk pemula. Jadi teman-teman yang mau gabung setiap Selasa di PHP AD Online Learning. Terima kasih untuk sponsor-sponsor yang terus mendukung program ini. Dan saya masih menunggu donasi-donasi dari teman-teman. Jangan lupa memberi donasi untuk PHP AD Online Learning. Masih ditunggu di e-wallet, menggunakan e-wallet teman-teman. Oke. Terima kasih ya teman-teman. Sampai berjumpa di
kesempatan minggu depan. Bye.